Indonesia kerahkan pasukan setan, Benny Wenda merengek takut tak jadi presiden. Papua ini nasib rakyat bangsa Papua itu dikorbankan atas interest daripada Indonesia dan Amerika juga Belanda, sehingga tidak akan pernah membangun Papua di dalam Indonesia. Pada malam hari ini, Kamis 6 Mei 2021 sekira pukul 19.07 waktu Indonesia Timur, telah terjadi kontak tembak antara kelompok kriminal bersenjata dengan TNI Polri yang bertempat di distrik Ilaga. Sebagai prajurit Siliwangi, kalian harus bangga mengemban tugas ini, karena sesungguhnya keberadaan kalian dalam Satgas Pamrawan ini bukan semata menjalankan perintah tugas pimpinan. Latihan pratugas Satgas Yonif 315 Garuda dalam rangka tugas operasi pengamanan daerah rawan di wilayah Papua. Kepada teman-teman di seluruh Papua, khususnya di Kepulauan Niuagan, yang masih mendukung memperjuangkan kemerdekaan Papua, agar segera mengikuti jejak saya, bergabung dengan NKRI. Sebagai Gubernur Wilayah Mepago dalam kelompok NRPB untuk wilayah Kabupaten Nabire, Papua, dan demi kedamaian seluruh umat manusia, maka dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran kami serta sejujur-jujurnya kami menyatakan kami berhenti dan keluar dari keanggotaan kelompok NRPB, dan kami kembali menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik. Indonesia kerahkan pasukan setan, Benny Wenda merengek takut tak jadi presiden. Presiden Jokowi sudah memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Polri untuk mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB Papua Barat. Perintah ini dikeluarkan setelah Kepala BIN daerah Papua tewas ditembak kelompok separatis bersenjata. Sekitar 400 tentara pasukan setan dikerahkan ke Kabupaten Duga, dan selama 3 tahun terakhir lebih dari 21.000 tentara Indonesia sudah dikerahkan ke wilayah Papua Barat. KKB Papua Barat selama ini terus melakukan serangkaian tindakan teror, dan baru-baru ini kelompok KKB membakar bangunan SD Intres Mayuberi, 2 unit rumah dinas guru, dan puskesmas Lama Ilaga Utara di Kampung Mayuberi, Distrik Ilaga Utara. Selain itu, OPM juga merusak fasilitas jalan dan jembatan berupa jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, dan Jalan Wuloni atau Pintu Angin. Ini belum termasuk tindakan lain sebelumnya yang sudah tidak terhitung lagi. Jadi wajar kalau pemerintah harus melakukan tindakan yang lebih tegas sebelum terlambat, sebelum Papua porak-poranda. Benny Wenda, pengkhianat yang sedang tiarap di Inggris, yang juga mengaku sebagai presiden sementara gerakan pembebasan Papua Barat, ternyata merengek dan ketakutan dengan kabar tersebut. Dia terlihat resah dengan tindakan tegas yang diambil pemerintah Indonesia sambil play victim. Detasmen Jala Mangkara atau Denjaka, yaitu pasukan elit TNI Angkatan Laut, juga sedang dikerahkan. Saya sendiri menyaksikan akibat dari operasi militer ini ketika saya masih kecil, melihat desa saya dibom dan keluarga saya terbunuh. Mereka yang di Papua Barat yang mengangkat senjata bukanlah teroris. Mereka tidak terhubung dengan ideologi agama ataupun jaringan pendanaan internasional, kata Wenda. Bahkan dia berseru dan meminta bantuan kepada dunia internasional agar ikut campur ke dalam urusan Papua Barat. Ini adalah seruan saya kepada dunia, kepada PBB, kepada Forum Kepulauan Pasifik, kepada para pemimpin Melanesia, kepada organisasi negara-negara Afrika, Karibia, dan juga Pasifik atau ACP, dan juga kepada pemerintah Inggris, Australia, Selandia Baru, Belanda, dan Amerika Serikat. Kami akan menyaksikan pembantaian lain di Papua Barat. Anda punya kekuatan untuk campur tangan dan membantu kami menemukan solusi damai untuk krisis ini, katanya. Benny Wenda berani mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara Papua Barat. Bahkan baru-baru ini dia juga mengumumkan 12 departemen meski tidak menyebut nama menterinya. Dan ini jelas-jelas adalah hasutan dan provokasi langsung terhadap pemerintah Indonesia dengan sikap pengejutnya sama dengan Veronica Koman. Dia juga memainkan play victim, tapi licik berusaha mencari celah agar dunia luar bisa masuk dan intervensi. Tujuannya adalah agar Papua bisa semakin ruwet dan endingnya bisa ditebak, mau berkuasa. Pengkhianat mau berkuasa.
Dia sendiri kabarnya sudah tidak berstatus WNI dan dapat permanen residen di Inggris. Dia hanya menunggu peluang untuk menjadi parasit yang akan membuat situasi di Papua semakin runyam. Justru orang-orang seperti Benny dan Veronica inilah yang memulai masalah tersebut. Diam-diam menjadi memprovokasi dan memanaskan situasi sehingga dua-duanya menjadi tersangka, meski sayangnya tidak bisa ditangkap dan ditempeleng. Mereka berani menghasut, artinya nyali sudah lumayan keras, bukan? Masa pengerahan pasukan setan hanya 400 setelah saja sudah bikin terkencing-kencing. Ini belum pengerahan secara full power. Kalau merengek dan mencari simpati kepada dunia internasional, ini sama pengejutnya dengan Rizik. Sama-sama jago provokasi dan bikin ribut, tapi begitu mau ditindak tegas malah teriak dan nangis tak berkutik. Kabarnya Benny Wenda dulu sudah pernah mengemis bantuan ke Australia dan Selandia Baru, tapi dua negara ini menolak memberikan bantuan sehingga dia terpaksa cari dukungan kemana-mana. Sayang sekali, begitu nafsu mau berkuasa, bilang aja mau jadi presiden, mau berkuasa lalu menggeruduk sumber daya alam buat kepentingan sendiri. Kalau enggak, ngapain juga mengumumkan 12 departemen? Terlalu kentara niat Benny untuk berkuasa. Gak usah mengelak dengan alasan HAM. Justru selama inilah banyak yang memprovokasi sehingga Papua ini sering terjadi konflik. Semakin mencekam Papua, maka provokator semakin senang karena bisa mudah melepaskan Papua dari NKRI. Mari kita dukung pemerintah amankan Papua. Pemerintah sudah banyak membangun dan memperhatikan Papua dibandingkan pemerintah sebelumnya. Hanya saja ada parasit dan provokator yang perlu diberantas. Kontak tembak antara aparat TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata KKB yang sudah dilabeli teroris kembali pecah di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis malam kemarin. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Kombes Iqbal Al-Kudusi menerangkan bahwa gerombolan pejuang kemerdekaan Papua itu menembaki aparat yang tengah memburu pelaku serangan sebelumnya. Bahwa benar pada hari Kamis 6 Mei kemarin pukul 19.07 waktu Indonesia Timur telah terjadi kontak tembak antara TNI dan Polri dan KKB di Kampung Kimak Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, kata Iqbal saat dikonfirmasi. Iqbal memastikan bahwa tidak ada korban dari unsur TNI dan Polri yang gugur dalam peristiwa itu, hanya saja dia belum dapat membeberkan secara lengkap mengenai kronologi kejadian tersebut. Menurutnya sebagian masyarakat telah mengamankan diri menuju kota Ilaga pasca baku tembak di sekitar posko pengamanan kepolisian. Ilaga sendiri dalam beberapa waktu terakhir memanas lantaran terjadi sejumlah aksi oleh KKB. Berdasarkan catatan, sejumlah peristiwa penembakan dilakukan oleh KKB terhadap masyarakat sipil di wilayah Beoga sejak awal April 2021 lalu. Dan yang pertama pada Kamis 8 April kemarin, KKB diduga menembak mati seorang guru sekolah dasar yang bernama Octavianus Rayo. Keesokan harinya mereka kembali menembak guru SMP bernama Yonatan Randen di distrik Beoga. Setelah insiden itu terjadi pula pembakaran 3 gedung sekolah di wilayah tersebut. Bahkan pembakaran terus berlanjut hingga akhirnya menghanguskan rumah anggota DPRD Kabupaten Puncak. Sementara seminggu kemudian pada Rabu 14 April, KKB kembali menembak seorang tukang ojek bernama Udin di distrik Omikia, Kabupaten Puncak. Lalu keesokan harinya, mereka menembak siswa SMA bernama Ali Mom di Ilaga. Alhasil KKB atau OPM sebagai organisasi yang menaunginya itu ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Tokoh Papua Titus PK meminta Presiden Jokowi untuk segera menarik label teroris terhadap kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka. Titus adalah salah satu sosok yang mengajukan ke UNESCO agar menetapkan Noken Papua sebagai warisan budaya dunia. Titus cemas rakyat Papua akan menjadi korban jika label teroris terhadap KKB tidak dicabut oleh pemerintah Indonesia. Ketimbang memberikan label teroris dan mengirimkan pasukan militer ke Papua, pemerintah disarankan untuk segera melakukan dialog damai tanpa kekerasan. Titus menyebut selama ini pemerintah dan OPM belum pernah menembus jalan dialog. Menurutnya, label teroris terhadap KKB OPM salah alamat. Titus menyebut OPM bukan teroris seperti kelompok ISIS di Timur Tengah. OPM, kata Titus, adalah kelompok tentara yang berjuang untuk pembebasan Papua. Terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk segera menangkap KKB. Puan menyampaikan permintaan itu sebagai respon atas gugurnya Kepala BIN Daerah Papua Mayor Jenderal TNI Anumerta Igusti Putudani Nugraha Karya dalam baku tembak dengan KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Puan juga menyampaikan rasa duka atas kejadian di Beoga pada beberapa waktu yang lalu. Dia berkata seluruh anggota DPR RI menyampaikan duka cita atas gugurnya Putu. Ketua DPD PDIP itu juga meminta DPR untuk memberikan perhatian khusus pada kejadian ini. Dia meminta koleganya di parlemen untuk mengawasi langkah-langkah pemerintah dalam menindak tegas KKB Papua.
Sebelumnya, Kepala BIN Daerah Papua yaitu Mayor Jenderal TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha Karya gugur dalam kontak tembak dengan KKB di Bioga Puncak, Papua pada 25 April 2021 lalu. Putu dan Satgas Gabungan saat itu hendak mengunjungi masyarakat. Mereka hendak memberikan dukungan moral kepada warga yang menjadi sasaran serangan KKB beberapa pekan terakhir.